Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I'm fine, and you? Sabahul khair. Kaifa haluk? Ana bil khair. Ma antum? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 1 semuanya? Semoga selalu sehat dalam perlindungan Allah ya selama di musim pandemi ini. Nah, anak-anak, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani puasa di bulan Ramadan. Nah, pada hari ini kita telah memasuki puasa ke hari 28 untuk tahun 1442 Hijriah. Nah, pada hari ini kita akan mengisi kegiatan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk menambah ilmu di bulan Ramadan ini. Nah, anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, kita sudah mengawali dengan berdoa. Semoga pada hari ini kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Nah, kita akan mengawali kegiatan Ramadan Karim pada hari ini dengan dongeng Islami. Ya, Ibu Guru akan membacakan sebuah dongeng. Kalian dengarkan baik-baik. Nah, dongeng yang akan kita baca adalah berjudul Hari Puasa Pertama Leo. Pada sore hari sebelum bulan Ramadan tiba, ada dua kakak beradik bernama Leo dan Nisa yang sedang asik menyaksikan televisi. Beberapa lama kemudian datanglah sang mama yang baru pulang dari kantornya. Melihat dua anaknya sedang menyaksikan televisi, sang mama menyuruh Leo dan Nisa untuk segera bersiap-siap pergi tarawih. Loh, kok masih nonton TV saja? Kita siap-siap yuk, kata sang mama. Leo yang baru pertama kali menjalankan ibadah puasa belum mengerti maksud mamanya untuk segera bersiap-siap. Kita mau jalan-jalan ya, Ma? Tanya Leo. Bukan sayang, kita mau sholat tarawih, jawab sang mama pada Leo. Oh iya, besok kan sudah mulai puasa. Yuk kita siap-siap dulu, ujar Nisa. Ayo. Setelah bersiap-siap, Mama mengajak Leo dan Nisa keluar rumah dan berjalan menuju masjid di dekat rumahnya untuk melaksanakan sholat tarawih. Setelah selesai sholat tarawih, Mama, Nisa, dan Leo pun mengobrol sambil berjalan pulang. Hari pertama tarawih yang sholat banyak ya, Ma? Ucap Nisa. Iya, tapi kita harus sholat tarawih terus sampai akhir Ramadan nanti loh, kata sang mama. Oke deh, siap Ma, jawab Nisa. Sesampainya di rumah, Leo mengajak Nisa untuk menonton televisi kembali. Melihat Nisa dan Leo yang duduk di depan sofa, Mama pun terkejut dan ia langsung mencabut kabel televisi dari stop kontaknya. Jelek. Loh, kok TV-nya mati? Kata Nisa yang kaget. Iya, kok mati? Kata Leo yang mengikuti kakaknya. Nanti jam 3 pagi kita harus sahur. Jadi kalian gak boleh bergadang dulu. Kalau telat sahur gimana? Jadi lebih baik kalian tidur saja ya, jawab sang mama. Karena Leo ingin menyaksikan televisi, ia pun menjadi murung dan memaksa ingin melanjutkan kartun favoritnya. Tapi aku kan masih mau nonton, teriak Leo yang murung sambil menyilangkan tangannya. Leo, Mama mengerti, kamu belum terbiasa puasa.
Tapi puasa itu adalah kewajiban kamu supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saat puasa, kamu bisa belajar bersabar, Nak, kata Mama. Leo pun menoleh pada Mama dan berkata, "Ma, kenapa sih aku harus berpuasa?" Di Al-Quran, puasa Ramadan bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan melatih diri kamu agar semakin jadi anak yang baik, yang sepenuhnya patuh pada perintah dan kehendak Allah, yang nantinya kamu lebih sabar dan tenang. Jawab Mama. Tapi kok nggak boleh makan? Tanya Leo lagi. Kamu tahu Leo, ada banyak orang-orang di luar sana yang kurang mampu. Mereka mungkin makan hanya 1 kali sehari. Atau mungkin ada yang makan 2 hari sekali. Puasa buat kamu jadi tahu, rasanya jadi mereka. Dan akhirnya kamu akan membantu mereka yang kurang mampu, kata Mama yang menjelaskan hikmah berpuasa. Oh, jadi begitu ya, Ma? Maafin Leo ya, Ma. Leo janji akan rajin puasa, kata Leo. Nah, anak-anak sudah dengar kisah tentang Leo di hari pertama puasanya? Bagaimana? Menarik kan? Apa hikmah yang anak-anak bisa tangkap dari cerita Leo barusan? Iya, jadi berpuasa itu adalah untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah, melatih kita untuk bersabar, dan juga melatih kita untuk bisa merasakan kesulitan orang-orang yang mungkin kurang mampu di antara kita. Ini adalah kisah tentang Leo. Semoga menarik ya untuk kalian. Nah, anak-anak, bulan Ramadan itu apa sih? Bulan Ramadan itu adalah bulan sucinya umat Islam, di mana kita disuruh oleh Allah untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Di mana kita harus menahan lapar dan haus, juga hawa nafsu yang buruk. Jadi di bulan puasa itu kita harus menahan hawa nafsu kita untuk berbuat kejelekan ya anak-anak. Nah, apakah kalian pernah bertanya-tanya, kenapa sih kita harus berpuasa? Kenapa ayo anak-anak? Kita umat muslim itu disuruh berpuasa selama 1 bulan penuh. Udah kelaparan, kehausan, kemudian capek karena harus dilakukan 1 hari penuh. Kenapa ya Allah menyuruh kita melakukan puasa? Coba kita baca dulu hadis dari Rasulullah SAW berikut ini. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan landasan iman dan ikhlas akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi anak-anak, puasa itu adalah suatu bentuk pengampunan dosa. Ya, jadi kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita setiap hari mungkin dalam beribadah belum bisa khusyuk. Mungkin anak-anak di rumah sering ngambek sama mama dan papa karena keinginannya tidak dituruti. Atau kita sering berbuat salah kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk kita lalai beribadah kepada Allah. Nah, jadi dengan berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ini insya Allah ya, kita akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi dengan syarat apa? Harus ikhlas dan penuh keimanan kepada Allah.
Ini anak-anak, jadi berpuasa itu adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu perintah Allah. Nah, supaya dosa-dosa kita diampuni di bulan Ramadan, amalan-amalan apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan? Nih, yang pertama ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu biasanya dilaksanakan setelah sholat Isya. Boleh dilakukan dengan berjamaah atau sendiri. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Ini anak-anak, jadi pahala membaca Al-Quran itu sangat banyak. Jadi setiap kali kita membaca satu huruf, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Itu baru satu huruf ya anak-anak. Kemudian bagaimana jika kita membaca satu lembar di halaman Al-Quran? Wah, itu pahalanya sudah berlipat-lipat. Dan jika kita membacanya di bulan Ramadan, pahalanya akan lebih dilipat gandakan lagi. Nah, untuk anak-anak kelas 1, ini kan masih baru belajar jilid 1 atau 2. Tapi jangan berputus asa. Karena itu, kalian harus belajar giat supaya cepat bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi, ketika di bulan Ramadan, kalian bisa mengamalkan amalan ini, membaca Al-Quran yang banyak di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan adalah menambah ilmu agama. Nah, belajar ilmu agama itu sangat penting karena dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, jangan lupa perbanyak infak atau bersedekah di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk mensucikan harta kita dan juga untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, ini adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan supaya kita setelah bulan Ramadan selesai akan keluar dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Yaitu apa? Tanpa dosa atau dosa-dosa kita telah diampuni selama 1 bulan penuh dengan berpuasa. Nah, anak-anak, kegiatan hari ini cukup sampai di sini dulu. Nah, untuk kegiatan kalian di rumah hari ini, Ibu Guru akan memberikan tugas kalian membaca sebuah dongeng ya, berjudul Kisah Nabi Daud dan Seekor Ulat. Wah, ini kisahnya seperti apa ya? Nanti silahkan kalian baca sendiri di rumah, sekalian untuk berlatih membaca. Nih, ceritanya ada panjang ya. Nanti kalian baca sampai hikmah yang tersimpan dalam cerita tersebut. Ya, baiklah anak-anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita sudah memasuki hari ke-28 dan sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri yang insya Allah jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Happy Idul Fitri. Baik, alhamdulillah kegiatan pada hari ini telah kita laksanakan dengan baik ya. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.